Selamat pagi pemirsa, selamat datang dalam program Lesa Akuntansi. Saya Nada Maulida. Saat ini kita akan mengulik lebih dalam bagaimana sebuah kabupaten dengan ikon tembakau dan kopi ini dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk mengulas dinamika pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah, fokus utama kita hari ini adalah Kabupaten Temanggung, sebuah wilayah yang memadukan potensi agraris dengan kompleksitas tata kelola pemerintahan. Pernahkah kalian bertanya, kemana perginya uang pajak yang kamu bayar? Atau kenapa ada program beasiswa untuk pendidikan, jalan baru dan layanan kesehatan di Kabupaten Temanggung? Jadi jawabannya itu ada di sini, di APBD. Dan hari ini kita akan membongkar habis bagaimana pemerintah Kabupaten Temanggung mengelola uang rakyat senilai lebih dari 2,5 triliun setiap tahunnya. Itu angka yang beredar setiap tahun di Kabupaten Temanggung, bukan uang perusahaan, bukan uang swasta, itu adalah uang rakyat, uang pajak Anda, uang retribusi Anda, dana yang dikirim pemerintah pusat atas nama warga Temanggung. Jadi untuk pertanyaannya, sudahkah Anda tahu kemana uang itu mengalir? Siapa yang menganggarkannya? Bagaimana setiap rupiahnya dicatat dan dipertanggungjawabkan? Jadi hari ini Lensa Anggaran membuka fokusnya untuk Anda 3 jenis investigasi, 3 narasumber yang berbeda langsung di jantung pengelolaan keuangan Kabupaten Temanggung. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Valen, yaitu sebagai Kepala Bidang Perencanaan Daerah. Nah, untuk Ibu Valen, lensa pertama kita akan arahkan ke pertanyaan mendasar yang sering diabaikan, yaitu apakah pemerintah Kabupaten Temanggung itu bekerja seperti PT atau koperasi atau seperti entitas yang sama sekali berbeda? Anda sebagai kepala bagian perencanaan yang berada di garis terdepan perencanaan daerah, apa yang paling sering disalahpahami masyarakat tentang cara kerja pemerintah daerah tersebut? Bisa tolong dijelaskan, Ibu Valen? Terima kasih, pertanyaan yang sangat tepat untuk membuka diskusi kali ini. Kesalahpahaman itu paling umum, masyarakat yang sering mengira pemerintah daerah itu untung seperti perusahaan, padahal jauh berbeda. Pemerintah Kabupaten Temanggung itu entitas non-profit yang hadir bukan untuk menghasilkan laba, tetapi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada kurang lebih 750.000 warga dan 20 kecamatan, 266 desa dan 23 kelurahan. Kalau perusahaan sukses itu kan diukur dari ROI atau Return on Investment, maka keberhasilan Pemda Temanggung ini diukur dari berapa layanan kesehatan yang optimal, berapa jalan yang mulus, berapa anak yang mendapatkan beasiswa. Baik, jadi kalau bukan untung rugi, apa karakteristik yang membentuk cara kerja Pemda Temanggung, dan apakah Ibu Valen bisa menyebutkan untuk satu persatu? Tentu saja saya dapat menjawab dari karakteristik tersebut. Ada 5 karakteristik yang membentuk Pemda Temanggung. Nah, yang pertama itu ada karakteristik orientasi non-profit. Nah, tidak ada pemegang saham, tidak ada target dividen. Kalau ada sisa anggaran itu istilahnya silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran. Itu bukan keuntungan. Itu harus dikembalikan ke rakyat melalui program tahunan berikutnya. Nah, karakteristik yang kedua itu ada sumber dana dari publik. Dana Pemda Temanggung ini berasal dari pajak, retribusi, dan transfer pusat. Lebih dari 85% itu pendapatan kami berasal dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah. Karena dana ini tuh milik rakyat, jadi wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Terus yang karakteristik yang ketiga itu ada akuntabilitas dan transparansi tinggi. Nah, ada BPK yang mengaudit setiap tahunnya. Opini WTP wajar tanpa pengecualian itu standar tertinggi. Untungnya Temanggung sudah beberapa tahun berturut-turut meraih WTP. Ini tuh bukan sebuah kebetulan.
Karakteristik yang keempat itu ada regulasi yang sangat ketat. Bukan PSAK seperti perusahaan. Pemda itu menggunakan standar akuntansi pemerintah atau SAP yang diatur sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010. Ada juga Permendagri 77 tahun 2020. Semuanya itu wajib untuk dipatuhi. Terus yang terakhir itu ada anggaran sebagai instrumen hukum. Ini tuh paling membedakan. APDB itu bukan sekedar rencana, begitu diusahakan bersama DPRD Temanggung, ia itu menjadi peraturan daerah yang mengikat secara hukum. Melanggarnya itu bisa berujung sanksi pidana. Baik, ternyata untuk perbedaannya itu sudah sangat jelas ya Bu. Tapi saya itu pengen tanya satu hal yang sensitif dengan regulasi seketat itu. Mengapa masih ada kasus penyimpangan anggaran di berbagai daerah, dan bagaimana Temanggung ini untuk membentengi diri itu caranya bagaimana? Begitu. Untuk regulasi ketat itu memang ada, tapi regulasi saja tidak cukup. Temanggung itu membangun 3 lapis perlindungan. Lapis pertama itu dari sistem digital. Kami itu menggunakan SIPKD atau disebut Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Ini tuh mencatat setiap transaksi secara real time, tidak ada ruang untuk memanipulasi manual. Terus lapis yang kedua itu ada pengawasan internal. Ada inspektorat daerah yang berfungsi seperti auditor internal dan melakukan audit reguler ke semua OPD. Lapisan yang terakhir itu ada pengawasan eksternal. BPK setiap tahun DPRD terbangun sebagai presentasi rakyat, dan tentu saja masyarakat yang semakin melek informasi. WTP bukan tujuan akhir, itu tuh sebagai konsekuensi dari sistem yang dibangun dengan benar. Baik, terima kasih kepada Ibu Valen yang sudah menjelaskan dengan sangat informatif, dan akhirnya terjawab sudah pertanyaan untuk masyarakat Temanggung. Jadi kita tahu karakteristik Temanggung dan cara kerja berbeda untuk Pemda Temanggung tersebut. Selanjutnya yaitu lensa yang kedua kita arahkan kepada APBD Kabupaten Temanggung tahun berjalan mencatatkan nilai yang signifikan, yakni pada kisaran 2,5 triliun. Nah, untuk sekarang pertanyaan yang paling ditunggu masyarakat. Jadi uang 2,5 triliun itu itulah skala APBD Kabupaten Temanggung, angka yang harus direncanakan, dianggarkan, dan dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan setiap tahun. Nah, kepada Ibu Kepala Bidang Anggaran, sebelum kita bedah angkanya, satu pertanyaan fundamental dari saya yaitu apa sebenarnya APBD itu dan mengapa ia begitu vital? Nah, jadi untuk pengertian APBD itu sendiri atau anggaran pendapatan belanja daerah atau dokumen rencana keuangan pemerintah itu sudah disepakati 1 tahun bersama Bupati dan DPRD. Nah, tapi APBD itu bukan sekedar dokumen, itu tuh peta jalan pembangunan Temanggung. Nah, dari APBD itu ditentuin kayak kemarin apakah jalan di Kecamatan Candiroto itu diperbaiki tahun ini, terus ada puskesmas terletak itu dapat alat bantu, atau apakah guru honorer mendapatkan honor yang layak. Dan itu proses penyusunannya itu panjang, dimulai dari musrenbang tingkat RT lalu naik ke desa, kecamatan, kabupaten. Nah, kemudian dibahas dengan DPRD dan disahkan oleh Perda. Baik, untuk selanjutnya itu APBD itu terdiri dari apa saja? Bisakah Ibu menjelaskan secara jelas? Jadi untuk APBD di Temanggung ini terdiri dari 3 komponen utama. Nah, komponen itu kayak tubuh keuangan daerah di sini. Nah, komponen utama pertama itu ada pendapatan daerah. Nah, ini tuh uang yang masuk ke kas daerah Temanggung. Ada 3 sumber yaitu PAD atau pendapatan asli daerah. Ini tuh uang yang dihasilkan Temanggung itu sendiri melalui pajak restoran, pajak hotel, restribusi pasar, dan restribusi jasa umum. Nilainya itu sekitar 8 hingga 12% dari total pendapatan. Ini relatif kecil karena Temanggung itu kan berbasis pertanian dan perkebunan tembakau, bukan dari industri besar. Dan yang kedua itu ada dana transfer dari pusat dan provinsi. Nah, ini tuh sumber yang terbesar di Temanggung.
Ada DAU atau dana alokasi umum, DAK atau dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dan ini ditambah dengan transfer dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, sekitar lebih dari 85% pendapatan Temanggung itu berasal dari sini. Dan yang selanjutnya itu ada pendapatan lain-lain kayak dari hibah, bantuan keuangan, dan sumber sah lainnya. Nah, Jadi pendapatan Temanggung itu lebih dari 85% dari transfer pusat. Nah, itu tuh angka yang mengkhawatirkan atau bukan? Dan apa strategi Temanggung itu untuk mengurangi ketergantungan itu? Bisa tolong jelaskan untuk Ibu Kepala Bidang Anggaran? ya memang ketergantungan tinggi pada transfer pusat itu resiko yang nyata. Kalau pusat memotong anggaran atau transfer terlambat ke keuangan daerah itu bisa terganggu. Nah, jadi kalau strategi Temanggung itu kayak mengoptimalkan pajak daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran, terus mengembangkan BUMD terutama pada PDAM dan BPR. Kemudian itu mendorong investasi di sektor agribisnis dan pariwisata lereng Sindoro Sumbing. Selain itu juga mengoptimalkan pengelolaan aset daerah Temanggung. Nah, dalam komponen belanja, untuk apa saja uang 2,5 triliun itu dibelanjakan? Dan ada komponen yang kedua itu mengenai belanja daerah. Nah, ini tuh semua uang yang keluar dari kas terbagi menjadi 4 jenis. Ada belanja operasi. Nah, ini belanja rutin harian di pemerintah daerah. Yang terbesar itu gaji dan tunjangan seluruh ASN Temanggung. Selain itu ditambah dengan belanja barang dari jasa, subsidi, hibah ke lembaga, dan bantuan sosial. Nah, ini tuh porsinya bisa mencapai hingga dari 60 hingga 65% dari total belanja. Dan yang kedua itu ada belanja modal. Nah, inilah yang paling menyerap dan dirasakan oleh rakyat. Itu kayak membangun jalan, gedung sekolah baru, peralatan kesehatan RSUD, kendaraan dinas, dan itu porsinya itu sekitar 20 hingga 25%. Nah, kami itu sudah berupaya untuk meningkatkan porsi ini. Yang ketiga ada belanja tidak terduga kayak cadangan darurat untuk bencana. Nah, Temanggung kan berada di lereng gunung berapi aktif dan rawan longsor. Biaya ini tuh sangat vital terutama saat musim hujan. Dan yang terakhir itu ada belanja transfer ke desa. Nah, jadi dana desa dan alokasi dana desa yang langsung mengalir ke 266 desa di seluruh Temanggung dari pemerintah daerah langsung ke desa-desa di Temanggung. Dan untuk komponen belanja apa yang sering tidak dipahami oleh publik? Untuk komponen yang sering tidak dipahami oleh publik itu pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan itu jembatan yang menjaga keseimbangan pemerintah daerah antara pendapatan dan belanja. Nah, penerimaan pembiayaan yang paling umum itu dari silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu kan ada program yang tidak terserap sempurna, nah sisanya itu masuk ke silpa dan bisa digunakan di tahun berikutnya. Nah, pengelolaan pembiayaan kayak misalnya tuh Nah, selanjutnya itu pengelolaan pembiayaan kayak misalnya penyertaan modal ke BUMD kayak ke PDAM Temanggung atau membayar pokok utang daerah. Nah, jadi itu untuk penerimaan pembiayaan itu harus sama pengeluaran pembiayaan. Rumusnya itu ada pendapatan ditambah penerimaan pembiayaan sama dengan belanja ditambah pengelolaan pembiayaan. Nah, APBD ini wajib seimbang karena ini kewajiban hukum, tidak ada ruang untuk defisit yang tidak terencana. Terima kasih kepada Ibu Kepala Bidang Anggaran BPKAD sudah menjawab semua pertanyaan masyarakat Temanggung. Jadi kita sudah lihat dari mana uang itu datang dan untuk apa ia digunakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan beralih ke lensa terakhir yaitu lensa ketiga untuk Kepala Bendahara Umum. Nah, kepada Ibu Diva, Kepala Bendahara Umum, saya ingin bertanya bagaimana setiap uang itu dicatat dan bagaimana akuntansi pemerintahan daerah itu bekerja di level jurnal. Nah, Ibu sebagai Bendahara Umum daerah,
Anda adalah pintu terakhir sebelum uang keluar dan dari kas daerah. Nah, ceritakan bagaimana sistem pencatatan yang Anda gunakan untuk mencatat semua ini. Tepat sekali, posisi BUD adalah strategis kami yang menerbitkan SP2D, dokumen terakhir yang mengotorisasi pencairan dana di RKUD. Sejak 2015, sesuai PP 71 tahun 2010, Temanggung menerapkan akuntansi berbasis akrual. Perubahan besar dari sistem lama yang berbasis kas. Bedanya fundamental, akuntansi kas mencatat saat uang diterima atau dibayar. Akuntansi akrual mencatat saat hak atau kewajiban timbul. Meskipun uang belum bergerak, hasilnya laporan keuangan Temanggung jauh lebih komprehensif. Kita bisa melihat piutang yang belum tertagih, utang yang belum dibayar, nilai aset tetap yang dimiliki. Nah, untuk selanjutnya itu apa saja laporan keuangan yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran tersebut? Nah, jadi laporan yang kita gunakan itu ada 7. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, yang ketiga ada neraca, yang ketiga adalah laporan operasional atau LO, yang keempat adalah laporan arus kas atau LAK, yang keenam adalah laporan perubahan ekuitas atau LEP, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, sekarang yang paling menarik itu, bisakah Ibu beri contoh langsung bagaimana jurnal itu dibuat, mulai dari masuknya DAU? Terima kasih. Yang pertama, pemerintah pusat mentransfer DAU sebesar 50 miliar ke RKUD Temanggung. Dalam akuntansi aktual, satu transaksi ini menghasilkan 2 jurnal sekaligus. Nah, jurnalnya itu ada perubahan SAL di debit dan pendapatan transfer atau DAU di kredit. Nah, yang kedua itu akun kas di RKUD di debit ya, dan pendapatan transfer DAU di kredit. Itulah keunikan akuntansi Pemda, satu transaksi 2 jurnal di 2 laporan berbeda. Jurnal pertama untuk LRA, laporan realisasi anggaran, jurnal kedua untuk LO dan neraca. Nah, kalau untuk pembayaran gaji ASN Temanggung itu, cara mencatatnya itu bagaimana ya? Misal pemerintah Kabupaten Temanggung membayar gaji pokok ASN bulan Januari sebesar 8 miliar, pemerintah perhatikan perbedaan istilah yang sangat penting antara LRA dan LO. Contoh akunnya, jurnal RA menggunakan akun belanja gaji pokok PNS itu di debit dan perubahan SAL di kredit. Kemudian ada jurnal LO atau neraca, akun beban gaji pokok PNS itu di debit dan kas di RKUD di kredit. Perhatikan kalau di LRA kita gunakan belanja, di LO kita gunakan beban. Nah, ini bukan hanya soal perbedaan kata. Kalau belanja adalah realisasi anggaran, apakah yang dianggarkan sudah digunakan? Beban adalah konsumsi sumber daya ekonomi. Konsep akrual yang mengukur pengorbanan nyata, keduanya harus dicatat untuk laporan yang komprehensif. Oh, begitu. Nah, jadi kalau untuk mengenai pengadaan aset itu bagaimana ya? Oh, jadi untuk contohnya kemarin, Dinas PUPR Temanggung membeli kendaraan operasional seharga 350 juta secara tunai. Nah, disinilah perbedaan mencolok dibanding transaksi belanja besar. Jurnal RAA, akun belanja modal kendaraan di debit, ya, dan perubahan SAL itu di kredit. Kemudian untuk jurnal LO atau neraca, akun aset tetap kendaraan di debit dan kas di bendahara pengukuran di kredit. Kendaraan itu tidak langsung jadi beban. Ia dicatat sebagai aset tetap di neraca karena umumnya lebih dari 1 tahun. Nilainya akan disusutkan selama umur ekonomisnya, misalnya 5 atau 10 tahun. Ini prinsip matching konsep. Biaya diakui sesuai periode manfaatnya, bukan saat pembelian. Selain itu, bagaimana mekanisme otorisasi sebelum uang bisa keluar? Saya ingin dengar prosesnya yang sangat panjang.
Benar. Dan kesengajaan itu ada alasannya, ada mekanisme 4 tahap yang wajib dilalui sebelum Rp1 pun keluar dari RKUD Temanggung. Tahap pertama, SPD atau surat penyediaan dana. PPKD menyatakan dana tersedia untuk kegiatan tersebut. Tahap yang kedua itu SPP, surat permintaan pembayaran. Bendahara pengeluaran OPD meminta pembayaran ke PA. Tahap yang ketiga itu SPM atau surat pemerintah membayar. PA menyetujui dan menerbitkan SPM disertakan ke BUD. Tahap yang keempat ada SP2D atau surat perintah pencairan dana. BUD menerbitkan SP2D, baru bank mencairkan. Baru setelah SP2D terbit, uang benar-benar keluar dan transaksi dicatat dalam jurnal. Proses ini memang tidak instan, tapi inilah safeguard pelindung uang rakyat dari penyimpangan. Dengan SIPKD digital, proses yang dulu berhari-hari ini bisa selesai dalam hitungan jam. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Bendahara Umum atas penjelasan mengenai pencatatan transaksi di Kabupaten Temanggung. Demikian pemirsa, bedah tuntas kita mengenai pengelolaan keuangan di Kabupaten Temanggung. Dari sini, kita memahami bahwa di balik angka-angka APBD yang mencapai triliun rupiah, terdapat sistem akuntansi yang kompleks dan bertanggung jawab demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan melayani. Saya, Nada Maulida, mewakili seluruh tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Lensa Akuntansi episode berikutnya.